Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Fitri dalam video pembelajaran ekonomi. Materi kita kali ini adalah tentang skala prioritas. Apa itu skala prioritas dan bagaimana cara menyusunnya? Mari kita saksikan videonya. Dalam materi skala prioritas ini, masih erat kaitannya dengan pembahasan tentang kebutuhan. Nah, sebagaimana yang pernah kita pelajari, kita pernah mempelajari tentang apa itu kebutuhan dan apa itu keinginan. Nah, sedikit kita ulang bahwasanya kebutuhan adalah barang atau jasa yang dibutuhkan manusia dalam menjalankan aktivitasnya sehari-hari, sedangkan keinginan itu mengacu pada perasaan seseorang untuk memiliki sesuatu, baik di saat yang sekarang ataupun di masa yang akan datang. Nah, seperti kita ketahui juga bahwasanya kebutuhan ataupun keinginan itu cukup banyak. Baik keinginan atas pemenuhan akan HP, pakaian, kemudian makanan, rekreasi, buku-buku pelajaran, kemudian rumah, mobil atau kendaraan, kemudian olahraga atau fasilitas pelayanan ketika kita sakit. Nah, hal ini seringkali menimbulkan kebingungan bagi manusia itu sendiri. Dalam arti kebingungan ini adalah mengenai memilih apa yang harus dilakukan atau apa yang sebenarnya benar-benar dibutuhkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, untuk itulah kemudian kita perlu mengetahui apa itu skala prioritas. Nah, kita lihat di sini konsepnya menurut Waluyo pada tahun 2008, bahwasanya skala prioritas berisikan kebutuhan yang harus dipenuhi oleh manusia, di mana kebutuhan ini sesuai dengan tingkat level atau pemenuhannya. Dengan adanya penghitungan skala ini diharapkan bahwasanya manusia lebih memahami dan mengerti mana kebutuhan yang harus didahulukan dan dapat ditunda pelaksanaannya. Hasil yang akan didapat adalah untuk menghindari pemenuhan kebutuhan yang kurang tepat, sehingga sifat konsumtif yang melekat pada diri kita sebagai manusia bisa dihindari. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita akan membedakan atau memilih apa saja kebutuhan yang harus dipenuhi terlebih dahulu dan mana yang bisa ditunda. Dengan skala prioritas, kita bisa mengetahui apa saja kegiatan-kegiatan yang perlu dilakukan, bagaimana kita melakukannya, disertai dengan urutan dan tujuan-tujuan yang jelas. Kemudian yang kedua, kita bisa menjadi lebih paham dengan apa yang harus dilakukan. Kadang-kadang kita sering bingung dengan apa yang harus dilakukan. Nah, kebingungan ini akan membawa dampak lelah secara mental dan pikiran. Selain itu juga akan membuang waktu yang kita miliki. Dengan adanya skala prioritas, maka kita tidak perlu lagi bingung dalam mengerjakan tanggung jawab dan kegiatan-kegiatan yang harus kita lakukan. Kemudian yang ketiga, membantu untuk tetap fokus. Saking banyaknya kegiatan yang dilakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, terkadang kita membuat kita itu menjadi tidak fokus. Skala prioritas ini akan membantu kita tetap fokus untuk mengerjakan tugas-tugas yang penting dan mengesampingkan atau bahkan menunda tugas-tugas yang tidak penting. Kemudian yang keempat, menjadi tolak ukur dalam pencapaian diri. Kita sangat disarankan untuk membuat daftar prioritas yang wajib dilakukan. Tujuannya adalah untuk meraih kesuksesan dalam mengejar semua harapan, mimpi, dan cita-cita kita. Daftar penyelesaian prioritas tersebut bisa dijadikan sebagai tolak ukur pencapaian menuju mimpi-mimpi yang ada dalam hidup kita. Kemudian yang terakhir, membuat jiwa kita jadi lebih bersemangat. Disinyalir bahwasanya skala prioritas mampu menjadikan seseorang lebih bersemangat dalam menjalankan segala rutinitas. Kita jadi bisa mengukur pencapaian melalui daftar prioritas yang harus dilakukan. Selain itu, juga akan lebih semangat karena tahu bahwa kita telah selangkah lebih dekat dengan cita-cita kita. Bisa jadi ini terlihat sepele, tapi kita harus yakin bahwa dampak dari membuat skala prioritas ini sangat besar dalam kehidupan. Sekarang kita lihat faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi skala prioritas. Yang pertama adalah tingkat pendapatan. Nah, untuk tingkat pendapatan, ini sangat mempengaruhi skala prioritas seseorang, di mana mereka yang memiliki tingkat pendapatan yang berbeda, otomatis kebutuhannya juga akan berbeda. Semakin tinggi pendapatan seseorang, maka ia memiliki alternatif pilihan kebutuhan yang lebih luas daripada mereka-mereka yang memiliki pendapatan terbatas. Kemudian yang kedua adalah status sosial. Nah, untuk status sosial,
juga menjadi faktor yang sangat penting dalam menyusun sebuah skala prioritas. Status sosial itu merupakan sebuah kedudukan sosial seseorang di masyarakat yang dapat diperoleh dengan sendirinya atau melalui usaha ataupun karena pemberian. Nah, kita contohkan sekarang di sini misalnya status sosial seorang guru dengan seorang programmer, kemudian di mana kebutuhan keduanya sangat berbeda. Seorang programmer itu sangat memprioritaskan untuk membeli peralatan komputer dan yang berhubungan dengan komputer, sedangkan guru akan membeli beberapa peralatan mengajar untuk mendukung tugas-tugasnya sebagai seorang guru. Begitupun dengan status sosial di mana jika kita lihat pada gambar ini, orang yang memiliki uang yang banyak dengan orang yang sama sekali tidak memiliki uang. Bagi mereka yang tidak memiliki uang, mereka tidak membutuhkan HP karena mereka masih memikirkan bagaimana caranya memenuhi kebutuhan makanan. Sementara mereka yang memiliki kelebihan dana atau kelebihan pendapatan, HP bagi mereka adalah sebuah kebutuhan. Nah, jadi kebutuhan status sosial ini akan menjadi faktor yang juga penting dalam menyusun sebuah skala prioritas. Kemudian yang ketiga yaitu lingkungan sosial. Nah, lingkungan sosial ini juga mempengaruhi prioritas kebutuhan seseorang manusia. Ya, kita ambil contoh jika seseorang yang berada di kawasan elit, maka kebutuhan yang menjadi prioritasnya adalah seputar gaya hidup yang berhubungan dengan rumah, pakaian, hingga kendaraan mewah. Sehingga mereka bisa bersaing dengan masyarakat-masyarakat di sekitar atau di sekeliling mereka. Berbeda jika mereka-mereka yang tinggal di lingkungan yang biasa saja atau di lingkungan yang kumuh misalnya. Prioritas kebutuhan bagi mereka hanya seputar keinginan untuk berbelanja kebutuhan hidup sehari-hari yang berhubungan dengan makanan ataupun pakaian. Jadi pada prinsipnya untuk pemenuhan kebutuhan, seseorang individu akan mendahulukan kebutuhan yang dianggap lebih penting, lebih pokok, dan juga yang lebih mendesak. Namun harus disesuaikan dengan kondisi yang sedang dihadapi. Nah, jika semua kebutuhan penting sudah terpenuhi, maka seorang individu biasanya akan memenuhi kebutuhan-kebutuhan pada prioritas yang lainnya, agar tercapai sebuah kepuasan yang dinamakan dengan kepuasan maksimal. Kemudian bagaimana cara menyusun skala prioritas? Yang pertama kita lihat tingkat urgensinya. Urgensi di sini maksudnya adalah sebuah keadaan di mana kita harus mementingkan atau mendahulukan suatu hal atau suatu kebutuhan yang harus segera ditindaklanjuti atau segera harus dipenuhi. Nah, dalam menentukan sebuah pilihan, kita harus mampu memilah mana kebutuhan yang sangat urgent atau yang sangat penting dan mana yang harus didahulukan pemenuhannya, mana yang harus ditunda. Kemudian yang kedua, berapa banyak kesempatan yang dimiliki. Nah, kesempatan yang dimaksud di sini adalah kita harus bisa melihat peluang dari seluruh pemenuhan kebutuhan yang ada. Jika dirasa memang kesempatan untuk mendapatkan kebutuhan tersebut atau untuk memenuhi kebutuhan tersebut jarang terjadi, maka akan timbul kemungkinan kita untuk memilihnya atau untuk mendahulukan kebutuhan tersebut. Nah, di sini kita harus bisa memilih kebutuhan yang paling sedikit mendapatkan kesempatan untuk dipenuhi. Artinya yang jarang-jarang terjadi, maka sebaiknya kita pilih terlebih dahulu. Kemudian yang ketiga, pertimbangan akan masa depan. Nah, dalam memilih untuk memenuhi sebuah kebutuhan, kita seringkali dihadapkan pada pertimbangan masa depan. Masa depan itu sendiri merupakan sebuah waktu di mana kita akan hidup. Namun, di sini kita perlu mempersiapkannya dari sekarang agar kita tidak menyesal di kemudian hari. Contohnya bila kita akan memilih sekolah atau universitas di saat kita berada di akhir sekolah, ya contoh misalnya baru tamat SMA, sementara kita ingin kuliah. Nah, kita bingung akan memilih universitas yang mana dan jurusan yang seperti apa yang sesuai dengan keahlian yang kita miliki. Sehingga di sini jika memang memiliki prospek yang bagus dan sesuai dengan kebutuhan kita, maka kita bisa memasukkannya ke dalam daftar pilihan. Akan tetapi jika ternyata prospeknya tidak sesuai dengan yang kita harapkan, maka kita harus segera menundanya atau
membuangnya dari daftar kita agar tidak menjadi beban pikiran kita di kemudian hari. Yang keempat yaitu tentang kemampuan diri. Kemampuan ini merupakan hal yang paling penting dalam menyusun sebuah skala prioritas. Sebaik dan setepat apapun kita menentukan sebuah pilihan, seandainya tidak dibarengi atau tidak disertai dengan kemampuan yang mumpuni atau kemampuan yang memadai, maka akan sia-sia semuanya. Dalam menentukan sebuah prioritas, kemampuan diri merupakan sebuah tolak ukur seberapa besar kemampuan kita untuk mendapatkan pilihan yang telah kita tentukan. Baik dari sisi keahlian yang kita miliki, ekonomi keluarga, maupun usaha-usaha yang akan kita lakukan. Berikut ini mari kita lihat sebuah tabel skala prioritas. Stephen R. Covey membuat sebuah tabel yang bertujuan untuk memudahkan kita dalam menentukan prioritas dalam pemenuhan sebuah kebutuhan. Nah, mari kita lihat di sini beliau membaginya ke dalam 4 kuadran, di mana kita lihat di sini kuadran yang pertama ini menunjukkan bahwasannya kebutuhan itu sangat mendesak dan sangat penting untuk dipenuhi. Pada kuadran yang kedua, bahwasanya kebutuhan tersebut sangat penting tetapi kurang mendesak untuk dipenuhi. Kemudian pada kuadran yang ketiga, bahwasanya kebutuhan tersebut sangat mendesak ya, tetapi kurang penting untuk dipenuhi. Sementara pada kuadran keempat ini menunjukkan bahwasanya kebutuhan tersebut kurang penting dan kurang mendesak untuk dipenuhi. Nah, kemudian kita lihat langkah-langkah menyusun skala prioritas. Yang pertama, tulis semua kebutuhan. Kemudian yang kedua, urutkan kebutuhan tersebut berdasarkan kepentingannya. Lalu, tulis alokasi dana yang dibutuhkan dari masing-masing kebutuhan. Kemudian analisis kebutuhan tersebut berdasarkan data yang ada dan sesuai dengan nomor 2 dan nomor 3 tadi. Mana yang paling bermanfaat? Kemudian yang kelima, susun kembali secara berurutan dari yang paling bermanfaat dan sesuai dengan dana yang dimiliki. Terakhir, penuhi kebutuhan sesuai dengan daftar kebutuhan yang telah disusun. Berikut ini contoh dalam menyusun sebuah skala prioritas. Anggap saja Bagas adalah seorang karyawan baru di sebuah perusahaan properti. Sebagai seorang perantauan, Bagas tinggal sendiri dengan menyewa sebuah apartemen sederhana. Sebagai karyawan baru, ia mendapat gaji dari perusahaan sebesar 6 juta rupiah per bulan. Uang ini harus dimanfaatkan dengan baik oleh Bagas, agar ia bisa memenuhi seluruh kebutuhannya selama 1 bulan. Bagas lalu menyusun skala prioritasnya sebagai berikut. Nah, di sini ada kebutuhan Bagas mulai dari transportasi, uang sewa apartemen, uang makan, pulsa dan kuota, biaya kebutuhan lain-lain, serta pakaian sepatu, uang jajan, nonton bioskop, sampai pada nongkrong di kafe. Lalu, kita lihat bagaimana Bagas menyusun skala prioritasnya. Dia kemudian membuatnya berdasarkan tabel skala prioritas yang ada. Bahwasannya, untuk kebutuhan yang mendesak dan penting, itu adalah transportasi, uang sewa apartemen, uang makan, pulsa, dan kuota. Sementara untuk kebutuhan yang kurang mendesak dan tetapi penting, itu adalah kebutuhan lain-lainnya dan kebutuhan pakaian dan sepatu. Kemudian ada kebutuhan yang kurang penting tapi mendesak seperti uang jajan. Dan kemudian lagi ada kebutuhan yang kurang mendesak tapi juga kurang penting, yaitu nonton bioskop dan nongkrong di kafe. Nah, kesimpulannya dari tabel skala prioritas yang disusun Bagas tadi, maka dapat disimpulkan bahwa kebutuhan Bagas berdasarkan skala prioritas tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, sebagai seorang karyawan, ia membutuhkan transportasi setiap hari kerja. Dan sebagai perantauan, Bagas juga membutuhkan tempat tinggal dan butuh makanan untuk pemenuhan kebutuhan tubuhnya akan nutrisi dan gizi yang baik. Sekaligus ia juga membutuhkan uang untuk pemenuhan kebutuhan pulsa dan kuota sehubungan dengan pekerjaannya. Kemudian yang kedua, berada di kuadran yang kedua, Bagas juga perlu menyisihkan uangnya untuk membeli kebutuhan lainnya yang diperlukan. Begitu juga dengan pakaian dan sepatu kerja yang layak untuk menunjang penampilannya sebagai seorang karyawan di perusahaan. Yang berada pada kuadran ketiga, dia menyisihkan gaji untuk bisa jajan, membeli cemilan, atau makanan ringan. Dan yang terakhir, menyisihkan sedikit penghasilannya agar bisa memenuhi hobinya untuk nonton ataupun nongkrong di kafe menikmati secangkir kopi. Bisa jadi ya. Nah, dari contoh tersebut,
kita bisa tarik sebuah kesimpulan umum bahwa skala prioritas itu disusun agar dana yang dimiliki cukup untuk digunakan memenuhi berbagai kebutuhan yang ada yang disusun dari tingkat kepentingannya. Skala prioritas juga mengajarkan kepada kita agar bisa tertib dalam penggunaan dana dan maksimal dalam penggunaannya sesuai dengan manfaatnya. Bagaimana? Semoga bisa dipahami. Untuk selanjutnya, selamat belajar dan semangat selalu dalam belajar. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.